Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Kiai Supala, Buya Cecep Rahman, Pak Didin, Kiai Indra, Kiai Heru, dan Bu Eres. Marilah kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini agenda kita adalah evaluasi TOT dan rencana tindak lanjut kegiatan kita beberapa pekan lalu. Untuk itu dimohon pada Buya Cecep Rahman untuk memberikan tausiah kultum. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Pak Sekjen atas waktunya. Yang saya hormati Pak Ketua Forum Guru Muhammadiyah Wilayah Jawa Barat, Pak Sekjen, juga Pak Haji Didin, Pak Kiai Indra, juga Bapak Heru dan Ibu Eres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu kita bisa silaturahmi perdana setelah kemarin kita melaksanakan TOT yang sangat panjang, dan ternyata setelah acara ini selesai jadi kangen juga kita berdiskusi gitu ya. Dan harapan kita adalah mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu merupakan salah satu upaya kita, kontribusi kita meskipun belum besar untuk memberikan sebuah perubahan paradigma dalam memperlakukan ilmu pengetahuan, juga dalam berinteraksi dengan kitabullah, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pandangan kami ini adalah sesungguhnya jihad kita yang sesungguhnya hari ini ya. Sebab ternyata efek dari pemahaman yang salah ketika menganggap ilmu pengetahuan itu terbatas pada hal-hal yang material, itu luar biasa ya efeknya terhadap anak-anak didik kita, sehingga akan kembali semakin menguatkan paradigma sekularisme di dunia Islam. Dan ini ternyata polanya salah satunya adalah dengan memisahkan bagaimana sesungguhnya ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu alam yang seolah-olah dua-duanya dianggap bertentangan gitu ya. Sesungguhnya sudah banyak apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk menjelaskan ini, tetapi bagaimana ini kita masukkan menjadi sebuah bahan ajar ya, menjadi sebuah pegangan untuk para guru, para pendidik yang nanti akan ditularkan kepada anak-anak kita. Ini adalah perjuangan tersendiri, ini adalah jihad tersendiri gitu ya, yang dalam pandangan kami ini mudah-mudahan masuk ke dalam salah satu ya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah itu, di mana hari ini jihad fisabilillah itu tidak harus diartikan sebagai pertempuran fisik di medan perang, tetapi hari ini yang paling berbahaya adalah al-ghazwul fikri gitu ya. Pertempuran dalam ranah pemikiran, dalam ranah ideologi yang setiap saat selalu menguntit kita dan menguntit anak-anak didik kita, menguntit generasi kita, yang kalau tidak kita persiapkan maka entah nasib keislaman anak didik kita suatu saat nanti seperti apa. Bisa jadi mereka mungkin tidak lagi mengenal Islam. Selamat datang ke Pak Dr. Iwan, ini sudah bergabung juga. Nah, oleh sebab itu apa yang kita lakukan kemarin dalam waktu 1 minggu kurang lebih, serta yang paling panjang adalah perjalanan ke depan,
mari kita menyiapkan amunisi yang lebih kuat untuk jihad ini dengan tentu saja penuh kesabaran ya, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua selalu diluruskan niatnya, ikhlasnya, bahwa ini adalah sebagai sedekah ilmu kita yang mudah-mudahan termasuk ilmu yang bermanfaat, yang mengalir, yang akan kita petik ya pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Sekali lagi mari kita sama-sama luruskan lagi niat kita dalam rangka jihad fi sabilillah, di dalam memperjuangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya di ranah pendidikan yang hari ini sangat-sangat krusial kita untuk maju di medan laga pertempuran ideologi yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya yang telah menyampaikan tausiah kuliah 7 menit ya. Luar biasa, kita mengingatkan kita bahwa kita saat ini sedang berada di dalam medan jihad, gitu ya, medan jihad untuk kita sama-sama luruskan niat kita, gitu ya, untuk betul-betul berjuang melalui forum guru Muhammadiyah ini, insya Allah akan terwujud cita-cita kita. Terima kasih Buya yang luar biasa ya. Baik, selamat datang juga Kiai Iwan Kurniawan sudah hadir, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda kita adalah evaluasi kegiatan TOT. Ya, saya mohon maaf ya, saya sudah sampaikan ke Ketua bahwa saya tidak bisa hadir untuk kegiatan TOT kemarin. Saya sebetulnya ingin sekali ya, cuma memang karena saya berbenturan dengan kegiatan FGM Depok yang pekan lalu itu kegiatan workshop guru-guru Ismuba yang tidak bisa saya tinggalkan. Kalau saya tinggalkan bahaya itu karena saya master of trainernya gitu kira-kira ya. Jadi saya sangat merasa menyesal juga begitu kan tidak bisa hadir karena itu peluang sebenarnya ya untuk berkontribusi dalam training itu. Tapi saya mengikuti luar biasa, intinya teman-teman itu luar biasa gitu ya dalam kegiatan TOT kemarin. Mudah-mudahan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran ini nanti bisa didistribusikan ke seluruh guru-guru pendidik Muhammadiyah khususnya di Jawa Barat, khususnya secara umum di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Karena memang kemarin dihadiri oleh Sekretaris Majelis Daspen Muhammadiyah kan, Pak Dr. Alfa. Itu luar biasa. Bisa jadi seantero Muhammadiyah Indonesia sudah menahu lah gitu kegiatan Jawa Barat ini. Ternyata spektakuler begitu, walaupun belum dilantik tapi sudah menggetarkan Muhammadiyah secara keseluruhan begitu ya. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk lebih semangat lagi lah untuk kegiatan forum guru Muhammadiyah Jawa Barat. Baik, untuk itu pada Kiai Supala untuk memimpin rapat kita malam hari ini. Pada Kiai Supala dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan semua, Sekjen, Wakil Sekjen Pak Didin, kemudian juga ada Koordinator SD Pak Indra, Dewan Pembina Pak Buya Cetar, ya, ada Wakil Ketua ya, Pak Dr. Iwan Beres dan juga Pak Heru. Allah mudah-mudahan
semuanya dalam keadaan sehat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada saat ya kita kemudian taat ya Jumat itu pada saya khutbah Bu ya, itu khutbah di kampus Bu ya. Kemudian ngobrol dengan rektor dan warek gitu, alhamdulillah. Jadi banyak hal gitu. Kemudian saya langsung ke Pak TKIPA itu mempersamai NA itu acara kader gitu ya. Nah, kebetulan memang ada Pak Kapus. Alhamdulillah waktu itu saya sampaikan ini terkait tentang TOT dan diklat seperti itu. Dan insya Allah ini kebetulan laporan sudah selesai dan mudah-mudahan rencananya itu hari Kamis ya, lusa itu kita mau ke PM4 TKIPA, mudah-mudahan Pak Kapus ada gitu. Mudah-mudahan ini beberapa rekan juga Jawa Timur. Ternyata Pak Kapus ada di Jawa Timur, nanti kontak-kontakan entah hari apa itulah. Kita sambil silaturahim dengan beliau. Mudah-mudahan ini beberapa rekan bisa membersamai gitu. Jadi sekalian rencana saya itu kita laporan ke PM4 TKIPA, kemudian juga kita diskusi mungkin, terus kemudian juga kita ke silaturahim ke PWM mungkin Pak Didin. Selain silaturahim ke PWM dan audiensi itu, terus langsung ke kantor Majelis Dikdasmen juga. Itu Kamis lusa, Pak Ustadz? Ya. Kamis lusa? Ya, Kamis lusa rencananya itu. Ya, insya Allah. Nah, jadi kita ke PM4TK, ke PWM, dan juga ke Majelis Dikdasmen. Jadi saya kalau untuk ke PWM dan Majelis Dikdasmen, ini tertulis ya, dalam artian permohonan audiensi, kalau Dikdasmen sekalian permohonan SK seperti itu. Supaya regreg lah seperti itu. Walaupun misalnya saya kemarin waktu pas ke Cirebon ya, ke Mas Anas itu banyak cerita terkait sekretaris majelis ya, seperti itu. Jadi seolah-olah bahasa natanya begitu prosedural lah, harus prosedural. Kemudian juga bahasa teh asa bagi abdi asa ya gitu, asa kirang inilah seperti itunya bahasa nata itu. Mudah-mudahan nih Mas Anas malam ini mudah-mudahan bisa masuk ya Mas Anas seperti itu. Itu ya, jadi rencananya kita mau silaturahim ke PM4 TKIPA, kemudian juga ke PWM dan juga Majelis Dikdasmen. Nah kemudian ini kalau misal kemarin Pak Kapus alhamdulillah menilai kita ini maksimal ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kemarin yang kita hasilkan berupa TOT, panduan TOT, kemudian juga panduan guru MI SD dan juga SMPMTS itu mudah-mudahan bisa diterima dan juga mudah-mudahan terus diperbaiki harapan besarnya. Kemarin juga ngasih buku ya Pak Kapus alhamdulillah untuk FGM. Jadi untuk meneguhkan konsep atau pendekatan yang kita hasilkan kemarin itu terkait tentang QS2 itu ya, Quranic Socio Science. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait tentang persiapan pelantikan Bapak Ibu. Itu sudah fix tanggalnya tanggal 26 itu. Tanggal 26 di PM4 TKIPA itu pun sudah saya sampaikan ke Pak Kapus. Pak Kapus alhamdulillah welcome seperti itu. Dengan standar prokes ya perkiraan antara 150 sampai 200 peserta ya. Ya mudah-mudahan nanti kita di lain waktu kita khusus bahas terkait tentang teknis untuk pelantikan ini. Insyaallah yang hadir itu sudah fix itu ya akan memberikan refleksi milad gitu, dan spirit untuk FGM itu adalah Prof. Abdul Mu'ti ya, Sekum PP Muhammadiyah,
kemudian juga Mas Alfa, Sekjen Dikdasmen PP juga hadir, membersamai Mas Mukti, yaitu Ketua PWM sudah oke. Nah ini yang apa? Saya juga mudah-mudahan teman-teman ada akses ke Pak Gubernur Ridwan Kamil ya. Kita juga lagi cari-cari supaya bisa langsung gitu. Artinya mudah-mudahan kita bisa audiensi sehingga beliau bisa hadir di acara pelantikan itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita telah menjalin komunikasi juga itu dengan timnya Pak Menteri, Pak Erick Thohir, seperti itu. Jadi memang sudah masuk ke list ya. Jen, ini perlu ini juga nih Jen. Jadi insya Allah Pak Erick Thohir itu kalau misalnya tidak ada sesuatu, itu insya Allah akan hadir membersamai kita di acara pelantikan dan juga refleksi milad seperti itu. Gitu. Itu ya. Itu agenda-agenda yang akan kita lakukan. Dan kebetulan kan ini yang sudah terbentuk di Jawa Barat ini ya, FGM ini baru berapa ya, artinya mudah-mudahan secepatnya yang lainnya itu bisa kita bentuk ya. Jadi rencananya hari Kamis itu kita ke P4TK IPA, ke Dikdasmen juga PWM. Nah, rencana Jumat saya mau ke Cirebon ya. Jadi rencana di sana sekalian pembentukan Kabupaten dan Kota Cirebon, kebetulan membersamai istri itu ngisi di Cirebon, Nasihatul Aisyah seperti itu. Nah, kemudian juga alhamdulillah juga rekan-rekan kemarin itu ada saldo kegiatan. Jadi untuk stempel se-Jawa Barat itu telah dibuat semuanya, telah ada. Kemudian juga untuk pesan kain batik FGM seperti itu juga sudah, tinggal nunggu seperti itu. Insya Allah nanti dikirim via pos aja kelihatannya, via pos gitu, seperti itu. Nah, kemudian juga ini ada beberapa ATK ya, ATK rekan-rekan yang kemarin nggak hadir juga nanti akan diberikan seperti itu. Sekjen belum ya Jen, ATK Jen? Belum, Kiai. Nah, itu ya, seperti itu ya. Nanti insya Allah semuanya kita ini kan supados euyeup seperti itu. Mudah-mudahan gitu ada waktu seperti itu. Untuk terkait hari Kamis, kira-kira rencana yang mudah-mudahan teman-teman yang di sekitar Bandung, Sumedang ya, atau misalnya ini Indramayu kalau mau ke Indra atau Depok, Jen, itu ke PWM, kemudian juga ke majelis gitu, dan langsung ke P4TK IPA. Mudah-mudahan Pak Kapus udah kembali dari Jawa Timurnya seperti itu. Gitu. Mungkin itu sekilas gambaran ya, rencana-rencana dan juga evaluasi kemarin seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lainnya? Silakan. Terima kasih. Ya. Supala, izin. Ini mungkin kita perjelas terkait dengan evaluasi TOT. Ini disinggung sedikit bahwa Pak Kapus suaranya Jen. Laporan sudah oke semua gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, itu harus diperjelas. Jadi kita nanti insya Allah itu kan laporan itu sedang dibudel. Nah, jadi insya Allah Kamis kita sambil silaturahim gitu, sambil melaporkan. Nah, untuk ke P4TK IPA. Nah, untuk ke PWM kita besok mungkin Jen surat resminya ke sekretariatan PWM
Mudah-mudahan hari Kamis kita diterima jam berapanya seperti itu, melaporkan bahwa FGM telah terbentuk gitu kan. Terus rencana sih awal gerakan kita ya itu dari database dulu rencananya gitu. Jadi selain misalnya kita kepengurusan di tiap daerah, kabupaten, kota, itu sekalian database amal usaha itu kan dari SDMI itu sampai SLTA, kemudian juga berapa guru, berapa murid gitu kan dan lain sebagainya. Yang terpenting itu bidikannya Jen, sehingga kita nanti bisa memetakan kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Ini saya sangat yakin sekali begitu banyak ini program yang akan kita jalankan ya seperti itu. Apalagi misalnya nanti tahun ajaran baru ya Bapak Ibu, ini banyak juga pesanan-pesanan terkait buku Ismuba Jen. Itu AIK ya. Jadi versinya versi kita itu versi kita dengan kearifan lokal Jawa Barat plus dengan Quranic Science-nya gitu sebagai ciri khas kita lah seperti itu. Saya kira ini juga menjadi hal yang menantang ya. Jadi kalau misal kemarin itu yang saya gawangi tatkala misalnya membuat buku bahan ajar ke Muhammadiyahan dari kelas 1 itu Bu ya. Dari kelas 1 SD gitu sampai kelas 12 SLTA itu ada semua filenya. Nah, kebetulan itu belum di SBN kan. Itu belum diinikan. Nanti kita sempurnakan sebaik mungkin seperti itu. Mudah-mudahan gitu ya. Itu menjadi produk FGM seperti itu. Jadi teman-teman yang di sekolah-sekolah itu ini strategi kita seperti itu ya. Mudah-mudahan menjadi satu amal usaha lah ya. Kemudian selain itu juga kita rencanakan mau membuat kalender ya di awal tahun itu. Kita persiapan mungkin ada berapa, berarti ada 2 bulan lah seperti itu. Insya Allah kegiatan kemarin atau kegiatan-kegiatan rekan-rekan itu bisa menjadi bagian daripada spirit kebangkitan FGM seperti itu. Gitu. Nah ini ada Mas Anas, alhamdulillah masuk. Taiwan juga sama. Gitu ya Jen. Sementara. Siap. Banyak program gue insya Allah. Gitu. Oke, yang lainnya silahkan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap nih. Ini sayup-sayup nih di Lembang dingin dan hujan ini. Enak itu. Ya, enak kalau sebentar. Ini sudah lama. Pak Ketua, Pak Sekretaris dan teman-teman, saya tertarik tuh yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, dan saya juga mohon maaf nih yang kemarin yang di Sumedang. Makanya kalau ada acara lagi yang di Cirebon saya nanya, mudah-mudahan bisa hadir nih Mas Anas ya. Katanya di Cirebon juga masih ada kegiatan. Mudah-mudahan saja ada waktu lah. Insya Allah mudah-mudahan tidak bentrok ya dengan kegiatan yang lain. Terkait beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Di grup kan dilihat itu ada semacam cap dan lain-lain kan gitu ya. Itu mungkin di kesepakatan sebelumnya. Ya tolong didistribusikan sajalah nanti gitu ya, cap gitu ya, model supaya seragam. Yang kedua saya tertarik itu yang barusan disampaikan oleh Ketua terkait buku Ismuba. Ini juga kesulitan di kami di Subang nih. Ya mudah-mudahan nanti saya dukung lah kalau itu kemudian dikeluarkan oleh Muhammadiyah Jawa Barat melalui nanti di Klasmen atau FGM, ya, kami dukung dan kami akan beli lah, dan karena kami butuh gitu ya. Di samping juga apalagi kalau kemudian itu bisa lewat siplah, wah kayaknya ini luar biasa nih ya, bisa diborong nih. Kemudian yang ketiga, saya mohon maaf nih belum bisa konsentrasi terkait pembentukan FGM Sumut, tapi sudah ada rencana dan sudah istilahnya beberapa sudah saya menyampaikan ke teman-teman
Insya Allah lah nanti mungkin di sekitar pertengahan dan November dan akhir November lah insya Allah sudah ada progres. Ini untuk Kabupaten Subang ya, karena memang berkegiatannya kita istilahnya apa? Ada beberapa kegiatan yang kaitan ini, mohon maaf, ini kemarin kita sudah ini kan, tapi ada kegiatan kedinasan, ada ya model ada inspektorat, ada irjen dan lain itu juga kegiatan itu juga berpengaruh lah kan begitu. Kemudian istilahnya saya ingin menyemangati lah, terutama saya terkait FGM ini nanti arah dan lain-lain, karena saya belum ketemu dengan teman-teman ya, kadang-kadang mungkin saya belum juga mengerutnya seperti apa. Tapi kalau sekarang kemudian besok hari Kamis gitu ya, ada pertemuan-pertemuan ke istilahnya satu PWM, kemudian juga apa Dikdasmen. Nah, mudah-mudahan saya bisa ikut lah. Ya terutama mungkin nanti jadwal ke PWM lah kan gitu dengan Dikdasmen. Dirilis aja mungkin ke 4TK IPA apa istilah mungkin ya istilahnya nggak bisa. Saya juga nggak tahu nih. Yang sekarang saya ini dampingi ini P4TK PLB gitu kan. Ini pada di sini nih mereka gitu ya, pada di sini mereka. Tapi apa ada hubungan P4TK IPA saya nggak tahu. Tapi yang jelas teman-teman dari P4TK LB, kemudian ada juga perwakilan dari P2 LP 2KS, PS ada di sini gitu. Ya, itu saja barangkali sekedar istilahnya curhat, sekaligus juga mungkin harapan-harapan, dan insya Allah juga ya istilahnya saya ikut, dan mohon maaf belum begitu aktif sepenuhnya lah gitu. Itu aja barangkali teman-teman, terima kasih. Ya, terima kasih ya Nuhun, Pak Heru. Yang lain ini kabar gembira juga rekan-rekan. Jadi insya Allah nanti entah di akhir November atau awal Desember gitu, kita insya Allah akan diterima oleh Pak Anies Baswedan ya di Jakarta seperti itu. Insya Allah. Wow. Jadi mantap tuh. kita gitu. Jadi rencananya pendekatan ke S2 itu gitu kita akan bawa. Ya, jadi kita akan memberikan masukan kepada tokoh-tokoh nasional. Salah satunya Pak Anies seperti itu. Yang mudah-mudahan gerakan kita ya semakin masif seperti itu. Gitu. Oke, yang lainnya silakan Bapak Ibu. Oke, Supala. Ya, silakan. Itu mungkin diperjelas itu dari Pak Heru itu ada kendala apa itu di Subang, belum juga terbentuk itu FGM itu. Kendalanya terutama dari saya Pak Sekretaris, jadi baru beberapa ini sebetulnya kan pembentukan FGM ini juga kemarin harusnya ikut ya ke saya ke Sumedang gitu ya. Cuman kalau di Subang sebetulnya kendalanya hanya sementara kendala ada di saya. Gitu kendalanya. Jadi ngatur ritme kegiatannya sudah ngobrol-ngobrol, cuman tetap saja kan kalau tidak di bahasa Sunda nama tidak digibrikan dari atasnya itu agak susah juga. Maksud saya atas itu dalam pengertian mungkin saya harus ini lagi. Sudah ada pembicaraan cuman belum diresmikan begitu. Itu saja sebetulnya kendala waktu karena terkait kemarin kegiatan 1, 2, 3 yang tadi disampaikan oleh saya, ini menggawangi juga kemarin ada kegiatan pemeriksaan sekolah-sekolah gitu. Otomatis juga mempengaruhi waktu. Terus ini kita sedang diklat ya, otomatis juga enggak ini dan lain-lain. Mudah-mudahan di November ini sudah ada, dan makanya rilis untuk kepengurusan mungkin saya nanti minta lagi lah contoh dari teman-teman lah untuk kabupaten ya. Itu aja sih, tidak ada kendala yang lain-lain, lebih ke arah sana. Baik, siap Mas. Ya, Kiai Heru, terima kasih. Lanjut Pak Kiai Supala.
Supaya hilang nampaknya ya. Ya, pakai terlempar. Terlempar. Masya Allah. Ini nih, mungkin di cadas pangerannya ini nih. Wah, tuh baru muncul Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Ya. Lanjut Masuk Ki lagi. Supala. Terpental masuk. ya, terlempar ya. Ki Masuk Supala. lagi ke Cisundawu nah, mungkin ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya, panas. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Ki Supala. Lanjut Ki Supala. Nah, itu panas sudah siap-siap memberikan tanggapan tuh. Ya. Saya terlempar. Silakan Mas Terlempar, Anas. Ya. Ya, terima kasih. Tadi siang kebetulan sambil rapat kepala sekolah Dikdasmen dan dalam rangka persiapan Semarak Milad Muhammadiyah yang ke-109, tadi saya menyempatkan dan sudah membentuk di Kabupaten Cirebon, cuma belum saya ketik ulang, kemudian nanti akan direkomendasikan atau ditandatangani sepengetahuan oleh Dikdasmen. Tinggal nunggu aja lah. Yang jelas ketuanya itu, saya ini baru masuk nih dan baru nge-WA ke ketuanya, namanya Pak Sofi Azhari. Oh ya, kepala SMP ya? Kepala SMP. Kebetulan kan beliau aslinya dulu dari Garut. Ya, Garut. Iya. Dan sengaja itu kemudian wakilnya juga dari SMP lagi, yaitu dari Pak Us tuh, Pak Julius, yang dari Ciledug, SMP Ciledug. Jadi ya. tengah timur itu maksudnya biar nanti ada komunikasi dengan kawasan timur itu, Cirebon Timur. Jadi semuanya sudah terbentuk dan tinggal tadi tuh Pak Abdul Majid itu lagi mengetik ulang, kemudian nanti kalau sudah akan saya kirimin deh nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, memang berkenaan dengan program-programnya itu memang orang masih pada bingung karena mungkin belum membaca ADART atau program-programnya. Tapi yang jelas kan saya cuma menegaskan bahwa dengan berkumpulnya para guru ada forum, di situ nanti akan membahas, akan mengurai permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian nanti langkah-langkahnya bagaimana, sehingga secara terus-menerus itu akan terupdate itu pola pikirnya, pola ajarnya, kemudian program-program ke depannya, sehingga kita akan siap, akan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luar sana. Dan tentunya sekolah-sekolah kita lagi dalam kondisi ya kalau dibilang tidak sehat juga gimana itu, apalagi kan kita dalam perjalanan sejarah dunia pendidikan di negeri ini kan menjadi pelopor. Tapi hari ini yang kemarin diceritakan oleh Sekjen Dikdasmen Pak Alpa itu bahwa sekolah Muhammadiyah tidak menembus di 100 kalau nggak salah, tidak tembus di 100, termasuk sekolah-sekolah yang ada di Jogja, yang ada di Jawa Timur itu tuh. Nah ini yang menjadi keprihatinan, 100 atau 50 itu tuh, itu tidak masuk kategori itu. Nah nanti seperti apa nih ke depannya? Nah mudah-mudahan kalau tadi ada informasi bahwa program yang ada di Jawa Barat kemudian itu akan direspon dan menjadi sebuah ciri yang lain dari yang lain. Nah barangkali itu nanti kita konsepnya itu harus matang, sehingga bukan cuma jargon saja atau bukan cuma wah di awal, tapi kemudian kesininya itu ngepost lagi itu kayak periode yang kemarin. Barangkali itu sementara. Dan mengenai masalah TOT ya hasil yang kemarin yang ada di Sumedang diharapkan itu
bisa sharing saja dulu. Kalau memang itu belum bisa dilakukan lagi, gitu. Barangkali itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anas bisa dijelasin nggak waktu pas sekretaris Dikdasmen ke Cirebon? Pak Alpanya, intinya begini, bahwa hampir sekolah-sekolah yang ada di negeri ini, terutama Muhammadiyah, itu dalam kondisi yang sangat-sangat prihatin karena lagi-lagi COVID itu membuat masyarakat itu lebih memfokuskan kepada kebutuhan primernya. Sementara pendidikan itu dianggapnya bukan kebutuhan primer. Keselamatan jiwa, kesehatan, dan makan itu diutamakan. Sehingga dengan tidak masuk sekolah, akhirnya para orang tua murid itu tidak mau membayar. Dan prosentasenya itu 30% kalau tidak salah itu. Jadi 70% itu tidak masuk dananya. Sehingga hampir semuanya pada kolab. Nah, ini seperti apa? Nah, kebetulan ada kalau nggak salah di Kepri atau di mana saya tuh nggak tahu, atau Gorontalo. Itu di sekolah Muhammadiyah yang di kampung, setiap guru tiada hari tanpa harus datang ke rumah-rumah siswa itu. Jadi mau tidak mau komunikasi silaturahmi kita dengan para orang tua harus ditingkatkan sehingga pelan-pelan dengan dimanusiakan, kemudian dengan pendekatan secara kekeluargaan, sosial, secara religius itu juga dimasuki kalimat-kalimat yang religius itu, sehingga pelan-pelan akhirnya menaik dan bisa sampai ke 80%. Jadi tunggakannya itu sekitar 20%. Dan itu barangkali itu sebagai alternatif untuk kita coba ke semua sekolah-sekolah yang kondisi saat ini, lembaga pendidikan kita dalam kondisi ekonominya macet. Jadi keuangannya macet. Karena masa kita mengandalkan cuma BOS, dan itu nggak akan pernah sehat, dan nggak akan pernah bisa maju kalau dana itu cuma dari BOS. Kecuali kalau sekolah itu sekolah jumlah siswanya besar. Nah, kalau jumlahnya siswanya sudah pas-pasan dalam kondisi itu, kemudian SPP nggak masuk, itu yakin hari-harinya itu cuma kalau mau melanjutkan pembelajaran juga, guru-gurunya juga males, dan kayaknya semangatnya itu sudah, mentalnya itu sudah terpukul. Nah, ini mudah-mudahan hasil dari Pak Alfa itu bisa dicobakan itu bagi sekolah-sekolah yang kondisi SPP-nya itu tunggakannya cukup signifikan. Itu perlu uji cobalah kita ke orang tua murid. Barangkali itu dulu. Itu Sekretaris Majelis Dikdasmen PP. Nah ini Mas Anas ini terkait Sekretaris Dikdasmen Jawa Barat kemarin. Mana Mas Anas? Oh gitu. Ya, sebaiknya nggak usah di sini lah, udah cukup lah. Tapi intinya begini saja. Ini kan terbuka, kan? Sama intinya teman-teman. Begini. Oke, intinya begini aja. Ayo, kalau memang di luar sana kita sudah diakui, kemudian sudah punya harapan, bahkan lintas Jawa Barat, yaitu tadi Anies Baswedan juga mencoba untuk itu, berarti kan hal-hal yang kecil di internal kita nggak usah dipikirkan. Sekarang ayo kita jalan-jalan saja, dan tentunya kalau itu memang biasa di keluarga kan begitulah, kayak nggak pernah berkeluarga saja. Udahlah, nggak usah dibahas di sini. Mana? Ya wis lah. Siap Mas Anas. Siap, nanti tiktokan aja dengan saya Mas Anas ya. Apa? TikTokan nanti dengan saya Mas Anas ya. Wis aja, wis
hal-hal yang kayak gitu sekarang katanya kita sudah berkemajuan sekaligus apa ya, FGM kan Jawa Barat katanya ini mau bisa manuver yang begitu luar biasa. Itu udah dibuktikan kemarin kan di pendekatan dengan PM4TK, kemudian difasilitasi dan semua udah respon, bahkan tingkat PP saja udah respon. Nah kalau yang di bawahnya kayak gitu ya sudah biarin aja lah. Tapi yang jelas kalau bisa untuk tingkat kabupaten, yuk komunikasi dulu yang baik lah, biar nanti nggak dipengaruhi gitu tuh. Jadi meminimalisir riak-riak yang ada di bawah itu aja lah. Ya, oke, paham. Karena paham. Yang saya pahami kemungkinan besar kalau yang ada dari Dikdasmen itu turun ke tingkat daerah, kemungkinan juga nanti akan memberikan pesan-pesan seperti itu. Tapi kalau kita nanti yang menginisiasi masing-masing FGM di tingkat kabupaten, kemudian kita sudah sounding dengan Dikdasmen daerah, mungkin dianya sendiri apapun yang akan masuk dari wilayah itu nggak terlalu dipertimbangkan. Itu aja lah. Cuma basa-basi aja lah. Oke, ya. Boleh saya gini. Silakan. Ya, pertama ingin konfirmasi untuk hari Kamis jam berapa, agendanya apa? Itu yang pertama, Pak Ketua ya. Kedua, tema hari ini kan evaluasi kemarin dan juga RKTL ya, rencana tindak lanjut. Nah untuk evaluasi cukup lah, nggak usah dibuka. Kalau saya pilih cukup bagus, tinggal RKTL-nya rencana tindak lanjut mungkin ya. Mohon maaf saya pakai 2 device karena laptop saya bermasalah, nggak ada gambarnya. Saya pindah ke HP aja nih, gitu. Pertama saya ingin teman-teman kemarin ikut TOT itu ada follow up-nya. Minimal kita merapikan laporan kemarin, katanya udah beres, alhamdulillah, tinggal disampaikan kan. Tapi setelah itu kita ingin ada program lanjutan, yaitu diseminasi. Tiap kabupaten kota masing-masing mencoba menyampaikan terserah bagaimana caranya kepada daerah agar ini menjadi pilot project gitu ya. Kita tidak usah menjadi manja lah, ingin difasilitasi lagi oleh saya. Dengan cara apapun master itu nanti ya, master materi TO itu mungkin bisa dijadikan sebuah buku yang permanen yang jadi pedoman kita gitu ya. Yang 20 orang ini ya kemarin itu. Kedua, RKTL dari pelatihan guru-guru SD, SMP, MTS, MI Sumedang itu juga kita harus pantau. Jangan sampai setelah itu bubar jalan. Kita mau uang sudah terdistribusikan, dalam arti bukan saya bicara uang, tapi artinya anggaran sudah dikeluarkan, tapi bubar jalan. Jadi itu kita lupa lagi. Kita harus pantau, kita harus ada. Ini kan ini on-nya mana gitu. In on itu pelatihan yang model baru kan. Jadi kita ingin ada Zoom dengan mereka, kalau perlu ada turun ke lapangan, sejauh mana mereka sudah menerapkan di SD, SMP, MTS, MTS, SMP-nya kemarin yang sebenarnya itu. Itu yang keduanya. Yang ketiganya juga memang kita harus membuka diri juga dengan lembaga-lembaga P4TK lain kan. P4 itu banyak, bukan hanya P4TK IPA ya, ada P4 IPS, matematik, PPKN, bahasa, kan tersebar di seluruh kota Pulau Jawa kebanyakan itu. Nah, artinya kita juga ingin mencoba nanti minta referensi dari Pak Nang. Pak Nang, bisa nggak saya dihubungkan dengan direktur P4TK IPS, P4TK matematik, P4TK bahasa? Itu pun peluang-peluangnya bisa juga kan dengan rekanan, meskipun dia bukan orang luar Muhammadiyah, nggak jadi masalah kan, kita profesional gitu kan, secara struktural juga kita dengan organisasi profesi ini FGM ini bisa tampil ke depan. Dan yang lebih dari itu adalah untuk kesepakatan tanggal 18 November yang akan datang, seperti apa konsepnya kita matangkan. Yang jangka pendek itu termasuk kita bikin timeline-nya gitu, dari hari ke hari, menit per menit, dan detik per detik sudah sejauh mana nih FGM maksud saya pun di Kabupaten Bandung juga sudah merintis berkali-kali berkomunikasi, tapi belum berhasil karena memang mereka juga punya kesibukan lah seperti yang lain-lainnya, sehingga
saya pun berkali-kali ngajak Zooman seperti ini juga bukan diabaikan, belum direspon gitu ya. Saya minta tolong kita Zoom dengan nanti Pak Ketua FGM Jawa Barat akan bicara, saya begitu. Belum juga direspon itu. Tapi insya Allah saya nggak akan tinggal dia. Nah, yang terakhir saya sepakat dengan Pak Mas Anas lah. Kita go on saja lah. Apapun yang terjadi di rumah kita, betul. Kita sudah pernah yang namanya bertengkar itu, bukan bertengkar sih. Beda paham itu hal yang biasa. Akhirnya saya pun berpikir, ayah SKU SKFGM jalan saya begitu Pak. Kasar nama gitu. Betul itu. Jadi artinya meskipun saya termasuk orang yang birokratis, tetap hitam putih itu ada di atas tangan kita. Kita nggak punya SIM menaik kendaraan bermotor, itu juga saya termasuk. Tetapi ketika tembok besar ini sulit dilobangi, ya kita loncati aja temboknya gitu. Nah ini mungkin beberapa, jadi kadang-kadang saya sifatnya filosofis, kadang-kadang saya pragmatis gitu. Jadi artinya tetap saya ingin FGM ini lari kencang ya, tapi tetap dengan terkontrol, kecepatannya jangan sampai mencari jalan tapi salah jalan juga nggak boleh gitu ya, seperti itu. Nah itu saja mungkin Pak Ketua, 3 poin ini yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa ditangkap lah. Mohon maaf saya kalau bicara bergebu-gebu ya, karena mungkin gaya pembawaan di zaman dulu, zaman di Kokam ya seperti itu, jadi mohon maaf gitu. Tapi intinya lah kita punya background yang berbeda, itu kita saling melengkapi, punya histori pendidikan berbeda ya, itu hal yang wajar. Itu kita punya background yang berbeda-beda. Tapi kita intinya benang merahnya kita sama-sama hidup di lingkungan Muhammadiyah yang punya karakteristik yang khas mungkin. Mungkin demikian Pak Ketua dan juga rekan-rekan yang lain, Pak Sekjen, Pak juga Buya Cecep dan yang lainnya lah, nggak usah sebutin satu persatu. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua dan Ayahanda semuanya, Pak Haji, Buya, Pak Kiai, Bu Eres. Terima kasih atas kesempatannya. Izin melaporkan untuk RTL Diklat IPA Quranic Science untuk tingkat SDMI dan SMP MTS. Ya. Insya Allah kami akan, halo? Ya lanjut. Halo? Lanjut Bu Susan. Jelas nih, jelas Pak suaranya. Haji? Halo? Suaranya jelas, jelas. Oh iya. Ya, insya Allah hari Sabtu FGM Sumedang akan evaluasi terkait kegiatan kemarin, karena kemarin itu kami merencanakan untuk tindak lanjut ke sekolah masing-masing itu untuk laporan kepada kepala sekolah masing-masing tentang pembelajaran IPA berbasis Quranic Science, kemudian yang kedua pembentukan FGM di masing-masing sekolah. Nah, insya Allah hari Sabtu tanggal 6 itu kami akan bertemu di salah satu tempat di dekat Islamic Center Kemenag. Itu insya Allah akan dihadiri juga oleh Dikdasmen Pak Haji Cecep, insya Allah gitu. Mudah-mudahan yang kemarin sudah disondingkan ke guru-guru berhasil dan ada tindak lanjutnya, nanti akan laporkan kembali setelah tanggal 6. Begitu Pak Haji dan Buya, Pak Kiai semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun. Menawi anu sanes Kak? Yuk masuk dikit. Silakan. Memang ada yang menarik kalau menurut saya itu dari mana tuh pondok pesantren yang dari Pak Agus tuh. Saya di Seragen apa di mana itu? Seragen. Tren saya. Ya, Tren Sayan itu. Tren Sayan. Nah, itu Agen. barangkali
barangkali itu nanti yang sudah dilakukan di sana itu mungkin kita coba adopsi. Caranya seperti apa? Mungkin kita bisa perlu studi banding juga nggak masalah, ataupun ya sepintas lalu dulu itu tuh. Saya yakin nanti akan nyambung dengan yang di kita itu tuh. Memang basicnya Mas Agus kan dari S2 apa doktornya kan di Jepang itu kalau nggak salah tuh. Diharapkan itu nanti bisa nyambung, memperkuat itu loh. Metode-metode yang sudah dilakukan di Transcend yang ada di Sragen itu. Nah, kita mungkin referensinya masih perlu diperbanyak gitu tuh. Sehingga pada saat nanti aplikasi di masing-masing AUM nanti tidak terlalu tidak terlalu beda jauh gitu tuh. Ya mudah-mudahan pakai standar lah nanti akhirnya alumni atau pemahaman dan pendalaman yang di Jawa Barat itu nanti kalau SD-nya seperti apa, SMP-nya seperti apa, SMA-nya juga sama itu kaitannya dengan di MIPA-nya. Nanti kalau sudah komunikasi dengan yang IPS-nya mungkin juga akan kita samakan lagi itu sehingga standarisasi dalam kualitas di AUM kita itu nanti akan bisa kebaca itu. Dan khusus untuk Sumedang dicobalah sambil dipantau, dikontrol, kira-kira sudah ada perubahan tidak mindsetnya, perubahan dalam laku untuk menyampaikan di kelasnya dan seterusnya. Aplikatifnya gimana itu di sana. Sehingga ini kalau memang bagus kayak gitu, respon dari anak juga bagus, ini kan bisa menggembirakan itu tuh. Jangan pelatihan iya, tapi tadi kata Mas Kang Didin, perubahan nggak ada gitu. Itu kita juga akan malu mempertanggungjawabkan di P4TK. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lain silakan. Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu, Halo. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Wabarakatuh. Halo, hapunten abi nembe sumping nembe teh. Macet hujan agung. Sekolah. Nembe nguping dari beberapa yang disampaikan terkait dengan hasil TOT. Itu ada beberapa yang mungkin bisa lebih buat lebih baik begitu ya, karena ada beberapa yang mungkin belum dibuatkan sesuatu yang mungkin kalau dipikirkan lebih lanjut akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus begitu dari apa yang telah dibuat di Sumedang kemarin, sehingga memungkinkan kita nanti untuk bisa lebih menyempurnakan apa yang telah dibahas kemarin di TOT, terutama implementasi dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas itu kiranya harus diperkuat konsepnya supaya nanti guru-guru yang akan melaksanakan di kelas itu jauh lebih memahami dengan model, pendekatan, teknik, dan strategi apa yang memungkinkan model ini bisa dilakukan di kelasnya masing-masing. Karena terakhir kita bisa melihat ternyata memang model QS2 ini akan jauh lebih mengena jika dilakukan dengan pendekatan project based learning atau problem based learning. Jadi saya kira itu menjadi kata kunci dari QS2 ini, sehingga memungkinkan QS2 ini
laksanakan di semua jenjang, yaitu di SD, SMP, dan SMA dengan pendekatan ini. Nah, yang kedua juga tidak akan memberatkan guru karena tidak harus dibelajarkan tiap hari, tapi ini merupakan sebuah proyek begitu atau problem. Jadi saya kira ini akan menjadi hal yang menarik ketika memang ini bisa dilaksanakan oleh guru-guru di Muhammadiyah. Jadi tidak akan membebani juga gitu, tapi justru ini akan menjadi satu proyek bagi siswa dan satu problem yang bisa dipecahkan oleh guru dan siswa pada saat-saat tertentu yang memang dibutuhkan. Saya kira itu menjadi titik tekan kemarin sehingga proses langkah-langkah pembelajarannya pun sudah bisa dibuatkan, yaitu proses pembelajaran dengan pendekatan project based learning dan problem based learning. Saya kira itu menjadi sesuatu hal yang perlu nanti lebih ditekankan sehingga saya melihat kemungkinan besar dengan pendekatan dan model ini akan mudah dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Karena tidak terlalu sulit begitu, karena tidak harus dibelajarkan tiap saat, tiap waktu, tiap hari. Nah, itu akan membuat sesuatu yang saya kira lebih menarik buat guru-guru nanti di sekolah masing-masing. Apalagi nanti dalam problem based learning ini dengan kontekstual gitu ya, dibelajarkannya sehingga lebih menarik untuk anak-anak dan guru-guru saat belajar di sekolah atau di kelas, karena pembelajaran yang sangat menarik adalah memang pembelajaran kontekstual, di mana apa yang dibahas itu sesuai dengan apa yang sedang menjadi pikiran, menjadi tren begitu di dunia anak-anak begitu. Saya kira itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Itu mungkin catatan kami di TOT kemarin, dan kemungkinan besar kalau ini dibukukan Bu ya, saya kira ini sangat menarik Bu ya, sehingga nanti dari sudut pandang konsepnya juga jelas, implementasi pembelajaran di kelas terutama untuk guru-guru juga sudah dapat bisa kita siapkan langkah-langkahnya, sehingga menjadi satu tadi juga menjadi buku panduan ataupun pedoman sekaligus untuk pelaksanaan model QS2 di sekolah-sekolah modern. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Dr. Iwan. Sepertinya nanti besok saya share ya file teman-teman yang MI SD, SMP, MTS. Mohon nanti oleh Pak Iwan dicoba ya sebelum di print ulang oleh saya, dan sebelum kita ke Pak Kapus ya hari Kamis itu Pak Iwan ya. Betul. Gitu ya. Namun ada tambahan terutama tadi kata kunci terkait bahwa QS2 itu cocoknya adalah dengan project based learning gitu ya, atau program based learning seperti itu ya. Gitu. Oke, rekan-rekan semua, kalau misalnya tadi Mas Anas, kemudian juga Pak Didin, kemudian Pak Heru, itu terkait tentang keabsahan FGM gitu. Saya menangkap ini, ada beberapa kabupaten kota yang betul-betul memang ajrih gitu ya. Artinya dia bersama-sama untuk maju gitu, artinya bahwa sangat meminimalisir konflik seperti itu tidak susah itu untuk mendapatkan SK seperti itu. Tapi ada beberapa daerah gitu, apalagi misalnya majelis dikdasmennya itu kadang misalnya kontrak dan sebagainya, ya mohon maaf, ini juga kita tidak boleh berkutat di situ, tapi kita harus berpikir lebih maju lagi. Bahasa Mas Anas, kalau misalnya kita sudah gerakan kita sudah jauh gitu kan, ya rumah tangga dalam artian rumah kita seperti itu, ya sudahlah seperti itu, jangan terlalu dipikirkan ya. Artinya bahwa kalau jalur tempuh itu misalnya tidak dalam artian tidak berhasil seperti itu, ya kita
langsung melangkah saja. Gitu. Nah artinya di sini saya melihat ada dua. Kalau misal ketentuan dari kaidah FGM itu kan kalau di kabupaten kota itu di SK-kan kan oleh Majelis Dikdasmen karena kan peran FGM ini adalah untuk membantu majelis seperti itu. Nah berarti kalau misalnya yang sangat welcome nggak jadi masalah itu akan di SK-kan oleh Majelis Dikdasmen setempat. Tapi kalau misalnya ada Majelis Dikdasmen setempat beratlah, seperti misalnya contoh Kabupaten Bandung nih. Kalau bahasa Pak Didin tadi misalnya berkali-kali ngobrol boleh tetap we gitu ya, atau misalnya Pak Iwan ya, di Kota Bandung tetap we gitu ya seperti itu. Nah, solusi yang terbaik ya menurut saya ya sudah kita jalan saja. Gitu kan agak sedikit melipir lah teh kunanawan ketinggalan nama lawan bisa langsung di SK ke FGM Jawa Barat pengintan ya Pak Iwan. Didin seperti itu ya. Artinya jangan sampai kemudian gara-gara cuma hanya sebuah SK itu padahal itu secara ini adalah untuk kemajuan kita bersama gitu kan. Seperti itu. Saya kira lanjut sajalah seperti itu. Kalau teman-teman sepakat nih malam ini. Artinya bahwa jadi kalau misalnya saya lihat kalau misalnya zona hijau seperti itu ya, daerah-daerahnya atau dikdasmennya itu cepat gitu. Nggak susah seperti itu. Tapi kalau misalnya zonanya sudah merah gitu kan, kalau kuning mungkin kita bisa lebih. Tapi kalau sebenarnya zonanya merah gitu, melihat segala sesuatu teh didasarkan pada ini ya, bahasa nanti mohon maaf nih. Kadang aduh ya Allah gitu. Subjektivitasnya terlalu tinggi gitu sehingga Muhammadiyah Jabar ya ini tertati-tati nggak bisa maju karena kita seperti itu paradigma atau pola pikirnya gitu ya. Jadi lebih baik ya lanjut aja gitu kan seperti itu. Jadi bahasana teh tadi teh rek di SK-keun rekan teh pokoknya mah FGM ada dan membuat kontribusi bermanfaat seperti itu. Intinya gitu kan PP sudah tahu gitu kan representasi PP Mas Alfa kemarin, representasi PWM kemarin Pak Suhada gitu kan hadir, Prof Udin kemarin juga sudah dikasih tahu walaupun beliau minta maaf tidak bisa hadir karena kesibukan beliau seperti itu. Ketua Dikdasmen juga kan rencananya mau hadir kan masuk juga dan sebagainya. Saya kira sebetulnya secara ini tidak ada kendala ya seperti itu. Ini mungkin jadi tetap kita terus bergerak seperti itu. Terus memberikan manfaat, terus berkontribusi dengan karya nyata seperti itu. Jadi follow up nanti RTL-nya dari kemarin itu diklat GS2 dan juga TOT kita memiliki buku panduan yang jelas terkait pembelajaran sains di sekolah kita gitu kan. Kemudian juga pendekatan udah oke, seperti itu. Mudah-mudahan kita membuat satu buku mungkin ini Pak Iwan nanti dan kawan-kawan kita membuat satu buku sains gitu dengan pendekatan GS2 seperti itu ya. Kayaknya ini cocok ya. Dan juga misalnya kita akan membuat buku AIK atau misal buku kemuhammadiyahan perspektif FGM seperti itu. Kita tambahkan misal tentang kearifan lokal dan juga tentang pendekatan-pendekatan yang GS2 itu saya kira sangat bagus gitu kan. Jadi ada satu produk ciri khas kita seperti itu. Kalau misal tadi Pak Heru Subang siap gitu kan, apalagi daerah-daerah yang lain siap. Ini menjadi oli pergerakan kita seperti itu untuk kedepannya ya. Apalagi misalnya kita tuangkan pikiran-pikiran itu ya dalam satu catatan atau buku itu ya akan menjadi bagus gitu seperti itu. Lain cuma hanya ngobrol omdo seperti kan, artinya tidak ada yang bisa diambil. Padahal kan pemikiran itu ide cerdas dan lain sebagainya itu merupakan satu hal yang mahal ya Bu ya. Jadi memang sangat sangat diperlukan gitu. Apalagi Jawa Barat ini perlu nutrisi, perlu suntikan-suntikan, perlu pemikiran loncatan yang mungkin ya harus berada di garis depan. Seperti itu jangan sampai kalah dengan misalnya daerah-daerah yang lain seperti itu. Itu mungkin ya teman-teman seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain tadi misalnya pertanyaan misalnya Pak Didin untuk hari Kamis apa aja, insya Allah Pak Didin nanti sekitar saya komunikasi dulu dengan tim sekretariatan PWM kira-kira kita jam berapa diterimanya seperti itu.
Gitu ya. Jadi misalnya kemudian juga ke Majelis Dikdasmen, dia juga kontak dengan Andri, kemudian juga ke P4TK IPA seperti itu. Mudah-mudahan 3 lokasi itu ya kita bersama-sama, siapa yang siap itu kita sama-sama silaturahim lah seperti itu. Paling itu untuk hari Kamis ya, hari Kamis. Hari Jumat saya ke Cirebon, Mas Anas. Alhamdulillah Kabupaten Cirebon telah terbentuk FGM. Tapi saya mohon bantu juga untuk kota Cirebon, Mas Anas. Seperti itu sehingga tatkala saya ke Cirebon itu kita ya diskusi, kemudian berkas bisa diambil lah ke pengurusannya seperti itu. Jadi supaya cepat ininya. Insya Allah kalau untuk administrasi ya, misalnya seperti stempel karena sudah ada. Jadi rencana saya itu tanggal 26 kan kita rencana pelantikan itu, insya Allah Mas Muti sudah fix seperti itu. Dan Pak Gubernur juga saya meminta bantuan ke rekan terdekat supaya bisa hadir juga. Berarti dan Pak Erick Thohir juga timnya sudah menyatakan kesediaan, nanti Pak Erick itu akan hadir di tengah-tengah kita seperti itu. Itu juga ya. Jadi ada bahasanya itu ya, pergerakan harus masif dalam artian jangan sampai ada kendala-kendala yang persoalan misalnya model tadi gara-gara Anda mengesahkan ya, yang penting kita lanjut saja seperti itu. Untuk demi perubahan Jawa Barat yang lebih maju seperti itu. Paling itu ya, nanti saya kontak dulu Pak Didin untuk waktu misalnya Pak Dr. Iwan misalnya untuk hari Kamis mudah-mudahan adalah waktu luang, atau Buya Cecep atau misalnya yang lain kita janjian di mana gitu, apakah langsung di di PWM dulu seperti itu gitu ya, kemudian di Dikdasmen, kemudian P4TK IPA, atau dibalik P4TK IPA dulu kemudian PWM dan kemudian Majelis Dikdasmen seperti itu. Mungkin itu untuk hari Kamis ya, mudah-mudahan itu kelar seperti itu. Paling itu rekan-rekan semua. Ya, yang kedua mungkin Pak Tarosan kedua untuk tanggal 26 November itu kan pelantikannya harus fix juga, kita bikin timeline-nya. Ya. Bajunya pakai apa, acara seperti apa. Mungkin tidak harus malam ini sih. Ya. Itu juga jadi agenda yang segera gitu. Jadi dan beberapa hal-hal yang sifatnya teknis juga kita 1-2 hari ke depan juga rapat lagi lah untuk tanggal 26 itu. Yang tadi saya ingin komentari dari Pak Dr. Iwan mengenai saya sepakat ya kita coba baca ulang. Kemarin itu kan gurung gusunya saya pun berceceran tuh file itu karena di-share berkali-kali. Nanti yang sudah fix dari Pak Ketua tolong di-share yang sudah satu folder kan, sehingga kami juga ingin membaca ulang gitu. Takutnya ada yang kelewat gitu, tertukar antara PBA dengan PJBE dan sebagainya gitu. Nah, yang tambahannya jadi mohon nanti juga kita ingin cari role modelnya, ada guru model yang bisa memvisualisasikan hasil karya hasil rembukan kita ini mengenai QS2 itu apa sih? Jadi itu harus dibunyikan dalam bentuk visual gitu. Jadi yang namanya teori kan harus ada uji empiris juga gitu. Sehingga memudahkan mentransfer pengetahuan ke orang lain dengan cara tulisan, dengan cara audio, dan dengan cara gambar gitu. Itu mungkin PR ke depan lah, nggak usah dibahas malam ini karena memang inginnya kita ini menghasilkan sesuatu yang memang baru gitu. Nah, jangka panjangnya kemarin saya ngobrol dengan Pak Dr. Yudi, masuk nggak ya? Cukup bagus juga. Jadi memang kita ini harus bisa kembali membudayakan budaya diskusi yang sehat gitu, bukan debat kusir. Justru saya pun karena saya bukan dari pesantren ya Pak Dokter ya, saya itu memang dari segi ke ilmu agama kurang gitu ya. Tapi justru dengan pendekatan Quran ini ya terpanggil kembali ingin sama-sama menuju ke satu titik tengah gitu, bahwa Quranlah satu-satunya informasi yang harus kita gali gitu dengan berbagai macam variannya pendekatan nih seperti itu. Jadi mohon maaf nanti ke depannya diskusi-diskusi yang seperti ini bukan sekedar rapat saja, tapi ada pembahasan yang esensial seperti gerakan subuh Aisyah itu cukup bagus, itu sudah hari ke-360 hari itu bisa lihat itu. Nah, kita pun FGM punya budaya itu biasa sedikit, ada 5, ada 10, tapi pendalamannya masuk ke dalam gitu. Insya Allah kita ada punya Buya Cecep yang begitu
buat hafal sih yang begitu hebat lah dari segi pengemahaman kajian Al-Qur'annya. Kita juga ingin menggali seperti itu. Jadi mungkin itu mimpi besar ke depannya lah, ingin budaya diskusi sehat ini harus tetap dihidupkan, karena Muhammadiyah adalah organisasi tajdid, pergerakannya memang real gitu ya. Dan seperti itulah kita harus bermain cantik ya di semua lini ya. Kita bermain politik juga bukan politik praktis kan. Kita yang penting itu betul-betul untuk kemajuan Islam mungkin. Mohon maaf agak panjang. Ini ada Pak Iwan Sari itu sudah masuk tuh. Mohon nanti minta masukan juga. Nuhun Pak Ketua. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih. Jen, nanti setiap ini banyak ide ditulis ya Jen. Kan Siap. Kebetulan ini Sekjen. Siap. Dan Sudah juga menulis. Pak Didin juga kan wakil sekretaris, saya kira bisa juga gitu sambil melengkapi gitu ya. Artinya ini banyak ide-ide cerdas, memang sepakat ya tadi diskusi sehat itu. Kita juga harus punya kajian ilmiah seperti itu. Kalau misalnya gerakan subuh mengaji itu luar biasa, ya minimal kita misal seminggu sekali gitu ya, seperti itu. Dengan menghadirkan ya kita juga saya kira sudah sangat kompeten seperti itu ya. Jadi kan baligu ani walau ayah lah seperti itu ya. Mentornya ini ada Buya Cetar ya seperti itu. Gitu ya. Insyaallah. Jadi bisa lah gitu. Jadi lebih baik kita sepakati aja nih Pak. Ini Pak Didin kira-kira kita setiap kan setiap subuh sudah ada. Gitu kan. Kemudian menjelang asar kalau nggak salah udah ada ya. Kemudian kira apa nih kita nih? Kira-kira hari apa? Kemudian jam berapa gitu? Malam mingguan aja. Malam minggu. Pada Isya itu. Pada Isya ya malam minggu ya. Misalnya. Okay. Siap. Jadi kita efektifkan aja ya 1 jam aja ya. Iya betul. Jadi enggak ini gitu loh. Langsung 1 jam berarti yang lebih efektif seperti itu. Jadi apakah sistemnya seperti apa gitu kan? Apakah misalnya penjelasan dulu kemudian tanya jawab melengkapi dan sebagainya, dan itu memang harus ada notulen tercatat seperti itu. Mudah-mudahan pengembangan itu bisa menjadikan satu karya buku gitu kan, seperti itu gitu, melahirkan ide-ide yang cerdas seperti itu. Gitu saya kira bagus lah ya. Berarti kita sepakat malam Ahad nih ya, setiap malam Ahad pada Isya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Buya gimana Buya? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, Buya ini kayaknya untuk tahap-tahap awal sih, mohon maaf ini saya off kamera karena jaringan. Jadi gini Buya, kalau misalnya kita mengangkat tentang pemikiran-pemikiran filosof Muslim tentang pendidikan gitu ya, saya kira sangat bagus ya. Jadi mudah-mudahan ada ide-ide cerdas dan lain sebagainya seperti itu. Waktu pas misalnya abad keemasan Islam gitu kan. Mudah-mudahan ini respon gitu kita ini aja misalnya tentang tokoh-tokoh Muslim gitu kan. Pada masanya mudah-mudahan sekarang sudah mulai lagi bangkit nih. Teori-teori apa dan lain sebagainya ya Bu ya. Kita kayaknya harus punya ciri khas identitas FGM kemana seperti itu. Gitu. Apakah kita lebih bagusnya karena kita adalah guru gitu kan, pendidikan, maka saya kira fokusnya ke pendidikan seperti itu. Iya, setuju. Ya, itu memang ya, banyak materi yang bisa dikaji saya kira. Misalnya seperti Muhammad Abduh juga kan, beberapa konsep pembaharuan pendidikannya di Mesir itu luar biasa itu. Termasuk di Al-Azhar ya misalnya, sampai kemudian Abduh itu harus perang di Al-Azhar itu. Iya. Itu juga itu bisa 1-2 kali pertemuan tentang Abduh. Kemudian tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak ya, Pak Haji Didin, Pak Dr. Iwan, juga Pak Anas ya. Memang saya kira supaya konkret itu memang salah satunya bagaimana kita punya produk ya, yang isi produknya itu adalah
itu semacam bagaimana kita mengajar konsep pengajaran IPA itu dalam pandangan QS2 itu dulu aja yang konkret. Jadi orang nanti kita mau bicara kemana sudah ada polanya ya. Yang disebut dengan proyek oleh Pak Dr. Iwan itu nanti muaranya ke sana ya. Nah, kemudian yang kedua tadi juga yang disampaikan oleh Pak Anas itu ya. Itu juga menarik. Artinya kita sudah ada role modelnya itu yang Guspur itu yang di Seragen itu ya. Trend science itu saya tidak tahu ini kencangnya ke ilmu keislamannya atau ke sainsnya gitu. Sepertinya ke sainsnya ini. Tapi itu juga bisa jadi model. Nah, kalau bisa misalnya kapan gitu ya, sebelum pelantikan kita melakukan kunjungan ke sana, silaturahmi atau mengundang Guspurnya gitu untuk untuk diskusi Zoom dengan kita ya di Zoom boleh juga. Itu akan sangat membantu. Kira-kira apa yang sudah kita capai hari ini tentang ide pengajaran sains itu, apa yang beliau lakukan. Beliau itu ahli fisika itu, kalau tidak salah. Dan juga sangat mengerti astronomi itu ya. Nah, ini salah satu sisi. Kemudian juga Pak Ketua, ini kita nih banyak sekali sumber-sumber yang berserakan yang terkait dengan kajian Islamic Science itu. Misalnya yang buku yang kemarin saya sebut ya tafsir sains yang punya Kementerian Agama itu memang harusnya itu FGM tuh punya, tinggal di mana disimpannya itu ya. Kalau kita punya sekretariat mungkin bisa sekretariat. Itu menarik jadi referensi kita. Kemudian misalnya juga ada beberapa karya berserakan, salah satunya itu kemarin saya dengar Pak Ketua mungkin kenal istrinya Mas Kelik ya. Itu membahas tentang proses pencernaan, tapi kemudian dilihat dari sisi sains dan ilmu keislaman gitu. Iya. Yeah. Ada dua orang ahli biologi dan satu orang ahli agama, Pak Hendar. Itu juga bisa dijadikan salah satu referensi saya kira. Jadi bagaimana menghadirkan wujud ilahiyah itu dalam semua proses alami itu. Nah, ini mungkin bisa kita coba ini dulu satu-satu dari apa yang disusulkan oleh Bapak tadi banyak. Dalam waktu dekat apa yang mungkin kita lakukan? Ya, apa misalnya dalam waktu dekat ini tadi PR kita banyak ya, seperti yang Pak Haji Didin terkait dengan struktur juga ya. Itu penting, tidak segala-galanya ya, tapi tetap juga tidak bisa kita sepelekan gitu ya. Bagaimanapun tapi juga jangan karena itu kita kemudian jadi tidak lari kencang ya. Ada dua-duanya jalan lah gitu ya. Nah, nanti harapannya ke depan ada yang mengurusi itu, urusan-urusan administratif lah itu ya. Ada juga yang mengurusi substansi ya. Nah, misalnya yang terkait substansi itu adalah terkait dengan proyek itu. Bagaimana wujudnya sebetulnya. Selain apa yang sudah kita kerjakan kemarin di TOT itu, wujudnya di lapangan. Dan saya lihat ini kan di FGM itu memang kumpulan para guru yang pengalaman mengajar itu gitu ya. Itu artinya kita tidak akan sulit misalnya membuat tim khusus FGM kita ini untuk penyusunan itu. Paling tidak membuat outline-nya aja. Kalau sudah ada outline-nya, konsepnya nanti bisa jalan itu. Dan jelas kita ada yang dikerjakan. Jadi modelnya itu seperti apa? Saya dengar dari Pak Dr. Iwan itu ikatan sekolah SDIT itu ya. Sekolah-sekolah terpadu itu mereka sudah punya model juga. Nah, seperti apa kira-kira yang kita miliki itu berbeda dengan mereka atau keunggulannya dari sisi mana? Itu mungkin Pak Ketua sekedar tambahan, saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hatur nuhun Bu ya. Nah, ini keingatan sama penginten nih. Jen, nih kayaknya kita harus ada tempat nongkrong, tempat ngumpul. Iya, harus ada base camp-nya. Sekretariat nih. Nah, ini kebetulan kan tentu kan di Bandung ya. Nah, ini gimana nih Pak Dr. Iwan? Apa kira-kira ada tempat Iwan? Di apa nih Pak Iwan? Baru saya mau nyebut. Gimana Pak Dr. Iwan nih? Takut mendahului. Mau kalau Bandung sebagai pusat ya mungkin Bandung harus siap. Boleh nanti di Bandung aja Pak Kiai.
Siap. Enggak, maksudnya gini, ada ruangan nggak di Pak Iwan gitu loh, seperti itu. Ruangan, kalau ruangan udah penuh ya, Pak. Tapi ada tapi ya nanti kita carikan, Pak. Oh iya, siap. Iya. Supados ini apa? Jelas gitu terkait administrasi gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada tamu ingin berkunjung dan sebagainya gitu. Saya kira gini, ini saya melihat FGM ini kan di sana itu ada fungsinya sebagai advokasi, Pak Iwan. Ya. Seperti itu. Begitu banyak ya guru yang harus kita perjuangkan sebetulnya. Kalau misal diurai seperti itu, ya persoalan bukan cuma hanya diskusi kemudian peningkatan mutu, tapi persoalan guru juga begitu banyak. Itu kan hal yang harus kita dampingi, proses hukum dan sebagainya seperti itu. Saya kira FGM ini harus harus berbagi peran rekan-rekan ini gitu, dan tempat adanya kita kemudian sambil diskusi ya